Selamat pagi Bu Sari, perkenalkan saya Budi Santoso dari Direktorat Jenderal Pajak. Ini adalah surat perintah pemeriksaan untuk SPT tahunan PPh orang pribadi Ibu tahun 2023. Oh, selamat pagi Pak. Ada apa ya dengan pajak saya? Saya sudah bayar tepat waktu kok. Tenang Bu, ini pemeriksaan rutin. Kami melihat penghasilan Ibu dari usaha salon ini cukup besar. Namun SPT yang dilaporkan menunjukkan penghasilan tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Kami perlu memastikan kelengkapan dan kebenaran data yang Ibu laporkan. Baik Pak, tapi saya tidak begitu paham soal pajak. Biasanya saya serahkan ke konsultan pajak. Tidak masalah Bu, kami akan jelaskan rapi tahapnya. Yang penting Ibu kooperatif dan menyiapkan dokumen yang diperlukan. Bu Sari, untuk tahap pertama kami perlu memeriksa kelengkapan dokumen. Kami butuh data internal DJP berupa bukti potong SPT, masa PPh pemotongan dan pemungutan. Ini Pak untuk surat bukti potong dari karyawan dan supplier. Maaf Ibu, untuk beberapa bukti potongnya tidak lengkap. PPh pasal 21 untuk karyawannya ada yang hilang dan pasal 23-nya untuk konsultan juga tidak ada. Wah, mungkin ada yang terselip atau hilang Pak. Memangnya itu berpengaruh besar. Berpengaruh Bu, bukti potong ini adalah dasar untuk menghitung pajak yang sudah dibayar. Tanpa ini kami tidak bisa memastikan apakah Ibu sudah melaporkan seluruh penghasilan dan pajak yang dipotong. Baik Pak, saya akan cari dan hubungi yang memotong pajak saya untuk meminta salinannya. Jadi, kali ini kami akan periksa rekening bank Ibu. Ini adalah tahap pengujian rekening bank wajib pajak. Ini rekening utama salon Pak, dan ini rekening pribadi dari Bu Sari. Bu, kami lihat ada beberapa setoran tunai besar yang tidak sesuai dengan laporan harian salon. Misalnya tanggal 15 Maret itu ada beberapa setoran 25 juta, tapi di laporan hariannya hanya 18 juta. Itu dari penjualan produk kosmetik yang saya jual secara personal Pak, tidak melalui salon. Yang perlu dicatat Bu, penghasilan dari penjualan produk kosmetik juga harus dilaporkan dalam SPT. Ini termasuk penghasilan yang belum Ibu laporkan. Loh, memangnya harus dilaporkan juga ya Pak? Saya kira cuma penghasilan salon saja. Semua penghasilan itu harus dilaporkan Bu. Mari kita hitung ulang total penghasilan Ibu selama setahun. Bu Sari, sekarang kami akan hitung kekayaan bersih Ibu. Ini untuk memastikan bahwa penghasilan yang dilaporkan wajar dengan kekayaan yang Ibu miliki. Gimana ya Pak? Gini Bu, kekayaan bersih adalah selisih antara harta dan hutang yang Ibu miliki. Jika ada pertambahan kekayaan bersih yang signifikan, tapi penghasilan yang dilaporkan kecil, ini menimbulkan pertanyaan. Dan Ibu, tahun lalu Ibu membeli mobil baru seharga 400 juta dan renovasi rumah itu sebesar 200 juta. Tetapi penghasilan yang dilaporkan itu hanya 300 juta per setahunnya. Itu dari tabungan lama Pak, dan ada bantuan dari keluarga juga. Baik. Tapi ini perlu dibuktikan Bu. Kami perlu lihat rekening tabungan lama dan surat keterangan dari keluarga yang membantu. Pak, saya akan menyiapkan dokumennya dulu. Bu Sari, tahap selanjutnya adalah pengujian biaya hidup. Kami perlu memastikan bahwa penghasilan yang Ibu laporkan cukup untuk membiayai gaya hidup Ibu dan keluarga. Biaya hidup juga diperiksa Pak. Betul Bu Sari, kami lihat Ibu punya 2 anak yang sekolah di sekolah internasional. Biaya sekolah per bulannya itu 5 juta sendiri, kemudian belum lagi biaya rumah tangga, biaya listrik, air, bensin, dan biaya lainnya. Jika dihitung, biaya hidup minimum Ibu per bulan sekitar 20 juta, yang berarti 1 tahun yaitu 240 juta. Ini belum termasuk belanja pribadi, liburan, dan lain-lain. Memang kalau dihitung detail jadi besar ya Pak. Sedangkan hasilnya Bu Sari yang dilaporkan setelah dipotong pajak hanya sekitar 15 juta per bulannya. Nah, ini tidak masuk akal Ibu. Sebenarnya penghasilan salon memang lebih besar dari yang Bu Sari laporkan Pak. Bu Sari, sekarang saatnya Ibu jujur. Kami sudah cross check dengan data internal
DJP, ada beberapa sumber penghasilan yang belum Ibu laporkan dengan benar. Maksud Bapak? Iya, maksud Bapak gimana ya, Pak? Jadi yang pertama, penghasilan dari salon sebenarnya itu lebih besar. Kemudian yang kedua, ada penghasilan dari investasi properti yang Ibu sewakan. Kemudian yang ketiga, ada penghasilan dari warisan yang belum dilaporkan juga, Ibu. Dan yang keempat, ada konfirmasi dari notaris bahwa Ibu baru saja menjual tanah senilai 800 juta. Ini juga belum masuk ke SPT. Maaf Pak, saya memang tidak tahu kalau semua itu harus dilaporkan. Konsultan pajak saya juga tidak pernah menjelaskan detail-detailnya. Ketidaktahuan tidak bisa dijadikan alasan. Ini sudah jelas ada di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bu Sari, mari kita hitung ulang penghasilan neto Ibu untuk BP yang melakukan pekerjaan bebas seperti usaha salon dan omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun, bisa menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Bu Sari, Ibu bisa pilih antara menghitung penghasilan neto berdasarkan pembukuan lengkap ataupun pakai norma yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk salon kecantikan seperti usaha Ibu, norma penghitungan penghasilan netonya adalah berdasarkan payakan WP untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, jenis usaha WP, dan lokasi usaha WP. Iya, Pak. Ya betul Bu Sari, tapi harus sesuai dengan ketentuannya. Dan yang penting, omset yang dilaporkan itu juga harus benar. Kalau omsetnya salah, ya perhitungan pajaknya juga salah. Sekarang kita bahas PTKP dulu, penghasilan tidak kena pajak. Ini penting karena menentukan berapa penghasilan Ibu yang benar-benar kena pajak. Saya dapat PTKP berapa ya Pak? Jadi Ibu kan sudah menikah dan punya 2 anak. Statusnya berarti K2 dan PTKP-nya berarti 67,5 juta per tahunnya. Tapi untuk memastikan kebenaran penerapan PTKP, kami perlu pengujian keabsahan dokumen berupa kartu keluarga dari Ibu dan konfirmasi ke aparat lingkungan RT atau RW atau kelurahan. Sampai konfirmasi ke RT segala Pak. Ini untuk memastikan bahwa status keluarga yang Ibu klaim itu benar-benar sesuai dengan kenyataan. Kakaknya, Pak, dan surat keterangan dari kelurahan juga ada. Terima kasih, status PTKP Ibu sudah benar. Bu Sari, sekarang kita hitung pajak yang seharusnya Ibu bayar. Setelah semua penghasilan dijumlahkan dan dikurangi PTKP, kita aplikasikan tarif pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Berapa ya Pak? Saya jadi deg-degan. Nah, berarti total penghitungan neto Ibu setelah dikoreksi adalah 450 juta. Nah, dikurangi dengan PTKP-nya tadi yaitu sebesar 67,5 juta. Nah, jadi penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 382,5 juta. Nah, lalu dengan tarif progresif pada lapisan pertama yaitu 60 juta dikali 5% yaitu 3 juta rupiah, dan lapisan kedua yaitu ada 190 juta dikali 15% yaitu 28,5 juta. Lalu ada lapisan ketiga yaitu 132,5 juta dikali 25% yaitu 33 juta 125.000. Lalu total PPh terutang yaitu adalah 64 juta 625.000 rupiah plus denda dan bunga. Besar sekali Pak, yang saya bayar dulu cuma 15 juta. Berarti Bu Sari kurang bayarnya 49,625 juta plus denda dan bunganya ya Ibu. Sekarang kita cek kredit pajak yang bisa diperhitungkan. Ini dari PPh yang sudah dipotong pihak lain dan PPh yang sudah Ibu bayar sendiri. Kredit pajak itu apa ya Pak? Jadi kredit pajak itu pajak yang sudah Ibu bayar atau yang sudah dipotong orang lain. Nah, ini bisa mengurangi pajak yang harus Ibu bayar sekarang. Dari dokumen yang ada, PPh pasal 21 yang dipotong perusahaan tempat Ibu jadi konsultan yaitu 3 juta. Lalu ada PPh pasal 25 yang Ibu bayar sendiri yaitu 15 juta. Lalu total kredit pajaknya yaitu adalah 18 juta. Bayarnya berkurang dong, Pak. Berita PPh kurang bayarnya jadi 64,625 juta dikurangi dengan 18 jutanya sehingga totalnya yaitu 46,625 juta. Tapi ini belum termasuk sanksi administrasi ya Ibu.
setelah pemeriksaan selama beberapa tahap, ini hasil temuan kami. Yang pertama yaitu ada penghasilan yang tidak dilaporkan senilai 150 juta. Lalu ada PPh kurang bayar senilai 46,625 juta. Lalu ada sanksi administrasi bunga 2% per bulan yaitu ada 11,19 juta. Lalu ada total yang harus dibayar semua yaitu 57,815 juta. Aduh, besar sekali Pak, apakah bisa dicicil? Bisa Bu, tapi harus mengajukan permohonan angsuran ke kantor pajak dan tetap ada bunga selama angsuran berlangsung. Yang penting Bu Sari harus komitmen untuk tertib pajak ke depannya, perbaiki sistem catatan dan konsultasi rutin dengan konsultan pajak yang kompeten. Ya Pak, saya sudah kapok. Ternyata tidak melaporkan pajak dengan benar itu mahal sekali resikonya. Bu Sari, pemeriksaan sudah selesai. Ini surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB yang harus Ibu bayar dalam 30 hari. Terima kasih Pak Budi dan Bu Andin. Meskipun hasilnya berat buat saya, tapi saya jadi belajar banyak tentang perpajakan. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Sari dan Ibu Rita atas kerjasamanya selama pemeriksaan. Ibu kooperatif dan mau terbuka. Itu sangat membantu kami dalam proses pemeriksaan. Ingat Bu, pajak itu kewajiban kita sebagai warga negara. Hasil pajak digunakan untuk pembangunan negara termasuk infrastruktur yang kita nikmati. Kedepannya, saya akan lebih teliti dan jujur dalam melaporkan pajak dan juga saya akan mencari konsultan pajak yang lebih baik. Untung kita kooperatif ya Bu, kalau tidak pasti sanksinya lebih besar. Iya Rita, tapi hikmahnya sistem keuangan salon kita jadi lebih rapi dan tertib. Baik, sampai jumpa Bu Sari. Semoga kedepannya tidak ada masalah lagi dengan pajak Ibu. Pesan moral yang bisa kita ambil yang pertama, kejujuran dalam melaporkan pajak adalah kewajiban setiap warga negara. Ketidaktahuan bukan alasan untuk tidak patuh pajak. Kerjasama dengan pemeriksa pajak akan mempermudah proses pemeriksaan. Konsultasi dengan ahli pajak yang berkompeten dapat menghindari dari masalah di kemudian hari.